Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Haleluya, selamat pagi. Kita memulaikan ibadah kita pada saat malam hari ini. Haleluya. Terlebih dahulu kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau saat malam hari ini Tuhan. Tuhan tolong kami di dalam ibadah ini, supaya kami benar boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh mengalami kasih-Mu di dalam setiap ibadah pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, urapi jemaat-Mu, supaya pelayanan kami pada malam hari ini boleh berkenan di hadapan Engkau. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Seperti Kau Tuhan, saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu serta. Katakan lebih sungguh, tangan Tuhan yang memegangku, selalu menulunku. Ku tak mau jalan sendiri, Yesus, ku memerlukan
Terima kasih. Haleluya. Mari bersama-sama kita tenggelam dalam hadirat Tuhan. Bahwa tidak ada tempat yang paling sangat dan sangat menyenangkan hati kita, yang membuat kita tenang selain di dalam hadirat Tuhan. Tentunya Bapak Ibu semua menikmati kasih Tuhan, mengalami kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam setiap hidup kita. Haleluya. Amin Tuhan. Seperti mentari yang bersinar, amin. Seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, amin Tuhan. Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang maut. Demikian dalam Kau tebus hidupku. Bersama katakan kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Haleluya Tuhan. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang maut. Demikian dalam Kau tebus hidupku. Bersama-sama katakan kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Oh, kasih Tuhan. Haleluya. Kita nikmati kasih Tuhan. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti,
Puji Tuhan, Bapak Ibu menikmati berkat-berkat Tuhan pada malam hari ini. Amin, puji Tuhan. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat sukacita, terlebih berkat hadirat Tuhan. Kita nikmati karena Tuhan kita adalah Tuhan yang heran dan besar. Haleluya, amin. Kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, amin. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, amin. Allah kita heran, sekali lagi. Allah kita heran, amin. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran dan besar, amin. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran, amin Tuhan, amin. Glory bagi Engkau Yesus. Oh, haleluya, amin Yesus. Puji Tuhan, Yesus ajaib bagi kita semua, amin. Maka dari itu kita mau bersorak untuk Tuhan kita, Yesus yang ajaib. Haleluya. Ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib,
mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Berikan sorak-sorai hanya bagi Tuhan, Dia ajaib. Haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang ajaib, firman-Mu yang menuntun kami, firman-Mu yang sanggup mengubahkan kami untuk kami hidup dan berjuang di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada pada saat hari ini, kita merayakan Tuhan, amin. Karena Dia sudah memberikan kepada kita kemerdekaan, kebebasan, ada harapan-harapan di dalam Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan itu ya dan amin. Dalam firman Tuhan, judul firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudara, yaitu Sahabat Tuhan Yesus. Tema kita adalah sahabat Tuhan Yesus. Tuhan mau kita menjadi sahabatnya. Amin. Siapa yang mau menjadi sahabatnya bisa mengangkat tangannya. Puji Tuhan, haleluya. Ya saudara-saudara, sebenarnya bukan saja sahabat, tetapi kita tahu bahwa Dia Tuhan. Dalam konsep kemanusiaan, orang yang dekat itu biasanya sahabat ya. Sahabat itu mengetahui apa saja yang menjadi rahasia dari sahabatnya. Dan hubungan itu begitu kuat dan erat. Ya saudara-saudara, ada satu keintiman ya yang tidak dipaksakan, tetapi keintiman itu terjadi karena kerelaan. Ya, ada kesepakatan baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Di dalam kehidupan kita melayani Tuhan, mengikut Tuhan juga selayaknya kita bukan saja bicara tentang intim begitu ya, tetapi ada tema yaitu sahabat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita diciptakan, Tuhan mendesain kita, saudara-saudara, untuk mempunyai hubungan yang dekat dan karib dengan Tuhan. Hubungan yang dekat dan karib dengan Tuhan. Saya memberikan beberapa tema yang sebenarnya memiliki kemiripan ya dalam ruang lingkup kita merenungkan firman Tuhan. Karena memang dalam pembelajaran Bapak Ibu Saudara itu harus diulang-ulang. Karena kalau sekali saja diberikan tema satu kali tentang sahabat atau keintiman, maka kita hanya melihat itu dalam beberapa waktu. Tapi kalau itu diulang maka penerimaan otak kita itu akan menyimpan dengan baik dan itu akan menjadi satu rema. Oleh sebab itu dorongan saya kepada Anda, mari bukan saja menjadi pendengar tetapi menjadi pelaku. Pelaku itu terjadi ketika kita memahami apa yang kita dengar. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Di dalam Kejadian 3 ayat 8 dan 9 berbunyi demikian. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil mereka itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kerinduan Tuhan membangun hubungan dengan kita, itu bukan kerinduan yang hanya dirasa, ya, hanya dimaui, tetapi seluruh aspek dalam diri Tuhan, baik dalam pikirannya, baik dalam rasa, dan tindak laku Tuhan, itu terfokus kepada ciptaannya, khususnya manusia, saudara-saudara. Tuhan ingin membangun keintiman, komunikasi yang intens, yang terus-menerus.
Dia tidak mau melepaskan kita sendiri. Saudara-saudara, dia menjadi inspirasi hidup kita. Karena dia yang memiliki langit dan bumi, dia adalah Alfa dan Omega. Umatnya itu selalu disertai, saudara-saudara. Dan dia mau membangun komunikasi itu setiap waktu. Itu sebabnya Tuhan memiliki waktu, yaitu berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Sayangnya manusia sudah melakukan sebuah keputusan yang salah. Saudara-saudara, apakah Tuhan tahu? Tuhan tahu. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Marah-marah? Tidak. Tetapi dia mencari, saudara-saudara. Di manakah engkau? Ada kerinduan di dalam kesedihan Tuhan. Mungkin ada sedikit murka di sana. Tapi kalau Anda melihat bagaimana Tuhan membangun komunikasi walaupun tidak seperti awal. Tapi dia datang dengan kulit binatang, menutupi Adam dan Hawa dari keputusan mereka untuk dengan sengaja berbuat dosa. Karena ada pengaruh luar yang menyebabkan hubungan intim, kedekatan, menjadi sahabat itu, saudara-saudara, menjadi putus. Tapi lihatlah kasih Tuhan. Karena disitulah letaknya bayang atau nubuat, ya saudara-saudara, yang digenapi di dalam Yesus Kristus sebagai korban agung. Itu adalah ekspresi kecintaan Tuhan untuk mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara, lebih dari yang lain, yang Tuhan paling inginkan dari kita adalah memiliki hubungan yang sangat dekat. Jadi tidak pernah, saudara-saudara, Tuhan membuat hubungan itu menjadi retak. Berapa banyak hubungan manusia yang bercerai? Suami istri bercerai, ya saudara-saudara, keluarga terpisah-pisah karena ego masing-masing, yang menyebabkan hubungan itu tidak menjadi harmonis. Tuhan selalu menjaga keharmonisan alam raya ini, termasuk hubungan. Saudara-saudara, ini sangat penting. Berapa banyak kita melakukan sebuah perjalanan yang kita lihat dalam sebuah hubungan. Ya, sehingga ada yang namanya proses menyelesaikan konflik, problem solving misalnya. Kenapa itu ada? Karena budaya manusia setelah terlepas daripada Tuhan, banyak sekali nilai-nilai yang tidak terjaga dengan baik. Ya, itu ego yang begitu luar biasa. Tetapi kalau kita melihat di sini, dari awal kejatuhan manusia, saudara-saudara, maka Tuhan tetap mau membuat sebuah komunikasi. Di manakah engkau? Mari kita melihat di dalam Hosea 6 ayat 6. Berbunyi, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Di dalam Alkitab versi Living Bible, saudara-saudara, dikatakan di sana, saya tidak menginginkan korban bakaran, tetapi yang saya mau adalah cintamu, your love di sana. Ya saudara-saudara, ini lebih jelas.
Tuhan menginginkan cinta kita. Karena dia sudah memberikan cintanya kepada, kasih sayangnya kepada kita. Tapi Tuhan ingin melihat bagaimana ekspresi kita mengasihi Tuhan. Your love. Kemudian saudara, saya tidak menginginkan, kalau diterjemahkan ya dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saya tidak menginginkan persembahan-persembahanmu. Kalau di dalam bahasa Indonesia adalah korban bakaran ya diterjemahkan. Di sini offerings, ya persembahan-persembahanmu. Yang saya mau adalah engkau mengenal saya. I want you to know me. Betul-betul mengenal Tuhan. Artinya bahwa ada usaha kalau kita mencintai Tuhan. Bukan sekedar ucapan, saudara. Bukan sekedar ekspresi bersyarat. Tetapi benar-benar ingin memahami pribadi Tuhan. Di dalam Keluaran 34 ayat 14, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Bapak Ibu Saudara, saking kuatnya Tuhan mengasihi kita, sampai Dia ingin kita tetap ada di dalam hadiratnya. Dan dikatakan di sini bahwa Dia adalah cemburuan. Jadi kalau dicemburui Bapak Ibu Saudara, jangan marah ya. Kalau pasangannya memberikan ekspresi cemburu, itu merupakan ekspresi cinta. Ya, dia ingin hubungan yang kuat. Kalau kita sudah tidak dicemburui, ya, masa bodoh pasangan kita, maka sebenarnya kita sudah tidak dicintai. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita dicemburui, maka harusnya di dalam diri kita ada tanda syukur ya. Karena Tuhan juga ada ruang cemburu, karena Dia mau hubungannya tetap intens terus-menerus, bertemu muka dengan muka ya, di dalam hadirat Tuhan. Demikian juga Tuhan merindukan itu di dalam hidup kita. Jadi ada timbal balik kerinduan seperti itu. Puji Tuhan. Di dalam Alkitab Living Translation, saudara-saudara, kalau diterjemahkan, Allah yang cemburu adalah Allah yang sangat menginginkan hubungan yang dekat. Jadi cemburu itu karena ada alasan. Ya saudara-saudara, yaitu menginginkan hubungan yang sangat dekat, bukan menginginkan hubungan ya sekedar kenal. Bukan, tetapi hubungan yang sangat dekat. No limit, tanpa batas. Wow, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kerinduan ini ya, persahabatan ini bukan persahabatan biasa, tapi betul-betul menjadi sahabatnya Tuhan. Ada kedekatan yang tanpa batas. Tuhan mau kita seperti itu. Ya, kalau tidak maka Dia cemburuan. Jadi jangan kaget Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya dalam satu saat kita menghadapi sesuai dengan kitab Yakub ya, kita mengalami pencobaan-pencobaan. Karena pencobaan yang kita alami mendatangkan apa di sana? Ketekunan. Ketekunan untuk bergantung kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dan kalau kita melihat saudara-saudara, di awal tadi Tuhan mau kita menjadi sahabatnya. Yang kedua, untuk menjadi sahabat maka kita harus
belajar menjadi sahabat Tuhan dari seorang hamba Tuhan namanya Yohanes Pembaptis. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 26 sampai 28, saudara-saudara. Ayat 26, lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, Rabi artinya guru, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengarkan suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Kalau kita melihat peristiwa Yohanes Pembaptis, ini adalah perbincangan Yohanes Pembaptis dengan Nathanael. Saudara-saudara, Nathanael adalah murid Yohanes Pembaptis. Nah, ketika Nathanael melihat Tuhan Yesus, dia memberikan baptisan, saudara-saudara. Dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jadi Tuhan Yesus pada waktu itu di samping Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus juga membaptiskan orang. Lalu Nathanael melihat peristiwa itu. Dan Nathanael pergi kepada Tuhan Yesus dan berkata, pergi ke Yohanes Pembaptis dan berkata, saya melihat Tuhan Yesus membaptis, saudara-saudara. Dan Yohanes Pembaptis berkata, ya saya tidak merasa terganggu tentang Yesus. Karena sebenarnya dialah yang berkewajiban. Saya mendahului tapi saya bukan Tuhan, saya bukan Mesias. Dialah Mesias itu. Jadi selayaknya saya melayani dia, saudara-saudara. Itu diumpamakan seperti ayat 29, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus semakin besar tapi aku harus semakin kecil. Artinya Yohanes Pembaptis hanya menjadi pendamping mempelai laki-laki. Yesus Kristus adalah mempelai gereja, saudara-saudara. Jadi ketika Tuhan Yesus melakukan baptisan itu, maka Yohanes Pembaptis berkata itu adalah kewajaran. Kita dapat melihat hubungan persahabatan, saudara-saudara. Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan bagi Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus, tidak pernah terganggu ketika Yesus melakukan baptisan yang seperti dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Ada pembelajaran bagi Nathanael bahwa Yohanes Pembaptis memiliki pengetahuan bahwa dia hanya sebagai pembuka jalan. Saudara-saudara, dia tidak mengambil porsinya Tuhan Yesus walaupun dia menjadi pendahulu di sana. Itu hubungan yang luar biasa, saudara-saudara. Kalau misalnya Tuhan Yesus dijadikan sebuah alasan bahwa Tuhan Yesus sudah mengambil porsinya Yohanes Pembaptis, pasti ada konflik. Tapi karena Yohanes Pembaptis mengetahui fungsi, ya saudara-saudara, dari kehadiran Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka dia memberikan haknya, menyerahkan haknya kepada Yesus Kristus Tuhan. Itulah Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau belajar tentang bagaimana membangun persahabatan dari Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus.
Kemudian saudara-saudara, ada 2 ciri sahabat mempelai laki-laki menurut Yohanes Pembaptis. Seperti yang kita sudah lihat. Yang pertama saudara-saudara adalah berdiri dekat sang mempelai laki-laki. Yakobus 4 ayat 8 berbunyi demikian. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati. Saudara-saudara, Yakobus 4 ayat 8 itu memberikan dorongan agar kita mendekat kepada Allah. Timbal baliknya bahwa Tuhan pun akan mendekat kepada kita kalau kita lihat di ayat yang pertama. Saudara-saudara, bagian pembukaan tadi, Tuhan menginginkan hubungan itu. Ketika kita memberikan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Dia memberikan kepada kita kemampuan Bapak Ibu Saudara untuk dapat merasakan kehadirannya dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita membuka hati untuk sahabat kita Yesus Kristus Tuhan. Saudara-saudara, untuk itu maka kita harus mentahirkan tangan kita. Ya, hai kamu orang-orang berdosa dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kalau kita memiliki persahabatan dengan Tuhan sungguh-sungguh, kita tidak akan mendua hati. Siapa di sini yang senang kalau pasangannya atau siapapun mendua hati? Saudara-saudara, ya pasti ada bangkitan cemburu itu tadi. Kalau sudah cemburu, maka harus ada pembuktian. Oh, saya tidak mendua hati. Apalagi kepada Tuhan kita. Amin, saudara-saudara. Jangan ada ilah lain daripadamu. Jadi betul-betul kita harus menjaga hidup harmoni dengan Tuhan sebagai sahabat kita. Kalau kita mau melihat mujizat Tuhan dan berkat-berkat Tuhan, kalau kita mau melihat langkah hidup kita dipimpin oleh Tuhan, maka janganlah kita mendua hati. Janganlah kita memberikan tempat, saudara-saudara, sadar atau tidak sadar kita berbuat dosa. Itu sebabnya kalau kita cinta Tuhan, mari kita menjaga hidup kita dengan sungguh-sungguh. Mari kita menjaga hadirat Tuhan dalam hidup kita dengan sungguh-sungguh. Mari kita menjaga kekudusan kita, saudara-saudara, supaya kita ada dalam hosana glorinya Tuhan. Hadirat Tuhan hadir dalam hidup kita. Itulah sukacita yang luar biasa yang Tuhan dapat berikan dalam hidup kita ketika ada hubungan itu. Kedekatan terbentuk ketika kita menginvestasikan waktu yang cukup banyak dengan seseorang. Berapa banyak investasi waktu Anda untuk sahabat kita, Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu? Berapa banyak investasi kita dalam satu hari, saudara-saudara? Dia tiap waktu, ya, saudara-saudara, saya pernah melihat satu video. Dia hadir di aktivitas hidup kita. Ketika seseorang sedang sedih, putus asa, dia hadir memberikan penghiburan kepada kita. Ketika seseorang sedang kerja keras, dia memberikan semangat. Ketika seorang sedang melakukan ujian tertulis, ya, baik di sekolah dasar, SMP, SMU, perguruan tinggi, dia hadir di sana memberikan kesemangatan. Saudara-saudara, dia hadir ketika kita seringkali tidak hadir untuk dia. Dia selalu hadir untuk kita. Kita seringkali mengabaikan kehadiran Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita mau berkemenangan, hargailah kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Maka kita akan mengalami betapa baiknya Tuhan. Ya saudara-saudara, Dia tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kejadian 5 ayat 22 berbunyi demikian. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Saudara-saudara, Henok
selama usia berjalan yaitu 300 tahun. Saudara-saudara, umur kita berapa tahun? Rata-rata umur manusia 100 tahun sudah engah-engah dalam menjalani hidup ya. Tapi Henokh, saudara-saudara, 300 tahun, kenapa dia kuat? Bahkan dia diberikan reward ya saudara-saudara karena hidup salehnya selama 300 tahun. Bagaimana dengan kita yang hanya 100 tahun? Kita sudah usia berapa sekarang? Apakah kita memiliki saudara-saudara kedekatan dengan sahabat kita Yesus Kristus? Ataukah kita lebih banyak memperagakan nilai-nilai lain selain Yesus Kristus dalam hidup kita? Kesaksian kita bagaimana saudara-saudara? Puji Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita berjalan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan karena cintanya kepada kita. Yang berikutnya saudara-saudara, selain berdiri dekat sang mempelai laki-laki, kalau kita melihat Yohanes 3 ayat 26 dan 28. Yang kedua adalah mendengarkan suara mempelai laki-laki dan bersukacita mendengarkannya. Yohanes pasal 15 ayat 14 berbunyi demikian. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Ya saudara-saudara, kalau Anda baca kitab Yohanes bagian terakhir, bagaimana doa Yesus, Anda semua dapat melihat kerinduan kita untuk mendapatkan anugerah Tuhan. Bahkan setiap langkah hidup kita itu ada dalam syafaatnya Tuhan. Ya, ketika dia berdoa kepada Bapa. Saudara-saudara, betapa berharganya kita bagi Tuhan. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan kecintaan Tuhan kepada kita. Dia adalah sahabat kita yang sejati. Sahabat yang baik bisa dipercaya dan bisa mempercayai sahabatnya. Kalau kita betul-betul menjadi sahabatnya Tuhan Yesus, mari kita menunjukkan dengan kerelaan dan kegembiraan bahwa kita adalah sahabat yang dapat dipercayai. Siapa yang bersetuju dengan kita katakan amin. Amin. Ya saudara-saudara, puji Tuhan, itu merupakan renungan kita di hari yang indah ini. Mari saudara-saudara, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Tetap dalam tracknya Tuhan, tetap selalu ada di dalam hadiratnya Tuhan. Jadikanlah dia sahabat di dalam hidup kita. Ada satu sahabatku yang setia, namanya Yesus. Amin. Nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita telah merenungkan firman Tuhan bersama tentang Yesus Kristus adalah sahabat, ya saudara-saudara, teman yang the best bagi hidup kita. Tidak ada yang seperti dia dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita menutup renungan firman Tuhan ini dengan sebuah lagu yang menggugah hati kita, ya. Kasih Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Haleluya. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan samudra, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih
dari semua. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Kasih Yesus, kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua, tiada kasih yang lebih abadi, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku, dari kasih Yesus Tuhanku, dari kasih Yesus Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih Tuhan itu yang memberikan kepada kami kemampuan dan kekuatan. Engkau adalah sahabat yang baik. Engkau adalah bagian yang terbaik dalam hidup kami. Ketika kami mengalami situasi yang tidak memungkinkan untuk kami berkata, kasih Yesus. Tetapi kasih-Mu tetap di dalam hidup kami. Dan kami merasakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih-Mu di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau merasakan kasih-Mu setiap hari. Dan kami belajar memberi kasih kami kepada Engkau. Bukan kasih filia saja. Bukan kasih persaudaraan saja. Tetapi kasih sejati. Karena pengorbanan-Mu itu yang membuat kami merasakan kasih sejati Tuhan. Di dalam hidup kami. Karena kasih-Mu sempurna. Dan ajarkan kami juga meresponi kasih-Mu yang sempurna itu. Kami mau mengasihi Engkau. Mendekati kesempurnaan itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ajarkan kami supaya kami boleh mengasihi keluarga kami. Supaya kami boleh mengasihi sesama kami dalam kejemaatan Tuhan. Ajarkan kami mengasihi di dalam lingkup masyarakat kami seperti Tuhan sudah mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami di hadapan Engkau. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, haleluya, dan memperluas ini iman kami Tuhan, daerahku. Dan kiranya
tidak menimpa aku. Terpujilah Tuhan, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Ilahi, mujizat surgawi terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita semua.